Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan anak-anakku semuanya, selamat berjumpa lagi ya dengan saya Bapak Joko Wahono di kelas matematika kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan materi kemarin, yaitu mengenai grafik fungsi kuadrat ya anak-anak, mari kita awali membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, misalkan kita punya fungsi kuadrat seperti ini. Nah, ini fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 3. Maka jika pengganti x-nya itu ditentukan ini, pengganti x-nya itu adalah ini, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Maka kita bisa menghitung nilai hasil kalau x-nya ini. Nah, ini nilai hasil fx kalau x-nya min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini hasilnya. Itu ya. Ketemu hasilnya kalau x-nya itu min 4, hasilnya 5. X-nya min 3, hasilnya 0. Dan seterusnya. Maka seluruh nilai pengganti, ini pengganti X tadi, ini dinamakan daerah asal atau domain. Sementara hasilnya itu ada 5, 0, min 3, min 4, min 3, 0, 5. Kalau dikumpulkan, ini dinamakan daerah hasil atau ring. Nah, antara asal dan hasil itu bisa dinyatakan menjadi pasangan bilangan. Ini adalah pasangan asal dan hasil. Jadi kalau asalnya min 4, hasilnya 5, asalnya min 3, hasilnya 0, asalnya min 2, hasilnya min 3, asalnya min 1, hasilnya min 4, asalnya 0, hasilnya min 3, asalnya 1, hasilnya 0, asalnya 2, hasilnya 5. Asal dan hasil bisa dipasangkan menjadi bilangan berurutan. Nah, pasangan asal dan hasil ini dapat dinyatakan pada sebuah diagram, namanya diagram Kartesius. Itu ya. Diagram Kartesius itu suatu diagram yang mempunyai ciri punya dua sumbu. Sumbu yang vertikal, ini yang vertikal namanya sumbu Y, dan sumbu yang mendatar namanya sumbu X. Nah, ini ya. Ini contohnya. Nah, di sini saya tidak bisa menulis vertikalnya Y, horizontalnya X karena ini aplikasi ya. Nanti yang horizontal, nih namanya ini ya, ini horizontal. Nih, horizontal nih. Itu namanya sumbu X. Sementara yang vertikal, ya yang vertikal ini. Nah, ini namanya sumbu Z. Nah, pasangan bilangan asal dan hasil itu kalau dinyatakan seperti ini. Tadi kan min 4 hasilnya berapa? 5. Nah, ini min 4 5. Kalau 3 hasilnya berapa? Min 3 0. Kalau min 2 hasilnya berapa? Min 3. Kalau min 1 hasilnya berapa? Min 4. Kalau 0 hasilnya berapa? Min 3. Kalau 1 hasilnya 0. Kalau 2 hasilnya 5. Nah, ini pasangan-pasangan bilangan itu jika dinyatakan pada bidang Kartesius berupa titik-titik yang letaknya seperti ini. Gitu ya. Kita lanjut. Grafik fungsi jika daerah asalnya itu min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, dan 2 berupa kumpulan titik-titik tadi. Grafiknya itu. Tetapi apabila daerah asalnya itu hampir sama tapi berbeda, ya memang min 4 sampai 2, tapi X-nya itu bilangan real. Bilangan real itu ya semua bilangan nyata dari min 4 sampai 2. Min 4 lebih dikit, min 4 lebihnya agak banyak.
min 5, min 4, min 2, min 3, 0. Di antara 0 dan 1 ada setengah, sepertiga, seperempat. Pokoknya semua titik di antara 0 dan 1 bisa dinyatakan pakai bilangan pecahan. Itu namanya bilangan real. Nah, kalau asalnya itu seperti ini, ya, bilangannya real, bilangan nyata, maka titik asalnya itu macam-macam. Tidak hanya min 4 sampai 2, tidak hanya min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, tapi semua bilangan yang ada dari min 4 sampai 2. Bisa pecahan, bisa bulat. Itu namanya bilangan real. Nah, grafiknya seperti apa? Ya titik-titik tadi tapi dihubungkan. Jadi titik-titik ini terus dihubungkan titiknya itu. Nah, kalau titik-titik ini dihubungkan, maka jadinya seperti ini. Nah, ini. Nah, tapi terbatas dari asalnya min 3 sampai 2. Nih, grafiknya itu namanya parabola. Oh. Nah, jadi tinggal menentukan asalnya berapa, hasilnya berapa, semuanya ditulis, yang bulat-bulat saja, asal yang bulat saja, letaknya dinyatakan pakai titik-titik, terus disambung, gitu ya, disambung. Maka ini adalah semua titik antara min 4 sampai 2 itu sambung menyambung, semua titiknya, asalnya semua titik daripada asalnya itu semua titik antara min 4 sampai 2. Berbentuk kurva, namanya parabola. Kalau yang di atas tadi hanya titik-titiknya saja, kalau ini titik-titiknya disambung halus, namanya parabola. Yang di atas asalnya ditentukan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2. Yang sekarang dibatasi sama tapi bilangannya real, semua bilangan. Maka titiknya ya lebih banyak. Grafiknya berupa titik-titik yang dihubungkan dari asal sampai titik dari titik terendah sampai titik yang terbesar. Gitu ya. Nah, kalau daerah asalnya itu tidak dibatasi, fungsinya sama. Ini daerah asalnya itu semua bilangan real, ora dibatasi, maka gambarnya sama. Hanya pada saat buat di ujungnya itu diberi panah. Lah ujung itu ini loh, ini namanya ujung. Ini ujung. Ujung awal, ujung akhir diberi panah. Itu kalau daerah asalnya tidak dibatasi, gitu ya. Oke. Nah, apa yang kita sampaikan tadi adalah membuat grafik fungsi kuadrat dengan menentukan titik-titik yang memenuhi. Sehingga memungkinkan titik-titik yang memenuhi itu banyak sekali atau memilih titik-titik yang memenuhi. Nah, karena mencari titik-titik yang memenuhi memang titiknya ya banyak, semakin banyak titiknya semakin gampang menggambarnya. Gitu ya anak-anak. Ya, gambarnya seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang dibutuhkan ya. Nah, sekarang bagaimana apabila kita punya fungsi kuadrat? Apakah gambarnya harus melalui mencari semua titik yang dibutuhkan ini? Ya, jawabnya tentu saja tidak. Sebab kalau semua titiknya dicari, kamu akan mendapatkan titik yang banyak banget gitu ya. Nah, maka kita ambil titik-titik penting. Pada grafik-grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa titik penting. Kalau ada fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, titik-titik yang penting itu diantaranya 1, titik awal, titik akhir. Kalau x-nya dibatasi loh ya. Tapi kalau x-nya tidak dibatasi, tidak ada pembatasnya, maka tidak usah nyari. Ini ada, dicari. Contohnya x adalah bilangan real, tidak ada titik awal, tidak ada akhir. Tapi kalau x-nya dari min 4 sampai 2, oh berarti ada titik awal, titik akhir, gitu ya.
Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu dicari manakala Y-nya bernilai 0. Kalau Y-nya itu bernilai 0, maka fungsi itu berubah menjadi Fx bernilai 0. Y-nya bernilai 0. Maka berubah menjadi persamaan. Nah, X1, X2-nya itu dapat dicari dengan rumus. Ini rumusnya. Ini titik yang pertama, titik potong dengan sumbu X. Ini titik potong sumbu X yang kedua. Mana itu bedanya? Yang satu pakai plus, yang satu pakai min. Min B plus, min B min. Kelanjutannya sama. Nah, ini silakan dicari nanti. Yang ketiga, itu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Caranya kalau X-nya diganti 0. X-nya diganti 0, maka akan 0,C. 0,C. Nah, C-nya berapa? Lihat di bentuk umum fungsi kuadrat tadi. C-nya bernilai berapa? Nah, yang tak kalah benar adalah yang nomor 4, namanya titik puncak. Bisa titik balik, bisa titik puncak, titik belok. Nah, ya, jadi bisa di atas, bisa di bawah sesuai dengan kondisinya. Nah, titik puncak itu rumusnya ini. Titik di puncaknya. Puncak. Nah, tuh ya. Kalau di gambar ini titik puncaknya adalah di gambar yang di atas tadi, titik puncaknya itu ini. Nah, ini titik puncaknya. Nah, ini titik puncaknya. Yaitu min 1, min 4. Nah, itu dicari titik puncaknya berapa? Mencarinya rumusnya ini. Min B per 2A, min D per 4A. D diskriminan yang rumusnya akar B kuadrat min 4 AC. Gitu ya. Nah, sementara grafiknya nanti berdasarkan nilai A itu bisa dilihat kalau dia A-nya lebih dari 0, maka membuka ke atas. Kalau A-nya kurang dari 0, grafik membuka ke bawah. Gitu ya. Kayak lonceng, membuka ke atas, membuka ke bawah. Kalau A-nya 0 gimana? Kalau A-nya 0, dia bukan fungsi kuadrat, tapi fungsi linier. Gitu ya. Oke, sekarang saya beri contoh ini. Sebuah contoh, kita coba latih gitu ya. Diketahui fungsi seperti tadi, di atas sama ya. Coba gambarlah dengan menggunakan langkah-langkah ini. Mencari titik-titik penting saja. Nah, di mana penggantinya X itu tidak ditentukan berapa, tidak diberitahukan. Nah, cari titik penting. Titik awal, titik akhir, tidak ada. Karena memang tidak ditentukan pengganti X-nya. Itu berapa, tidak ada. Yang nomor 2 adalah titik potong dengan sumbu X dengan rumus tadi. Nah, ini dihitung akan ketemu X1-nya 1, X2-nya min 3. Dihitung no, kok sinau dhewe ya. Insya Allah bisa. Maka titik potongnya ada 2, 1,0 dan min 3,0. Terus yang ketiga adalah titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu dengan mengambil X-nya 0. Kalau X-nya 0 ketemu 0, ya kalau pakai istilah huruf ya 0, C gitu ya. Kalau ada Fx dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, C. Gitu ya. Dah. Sekarang titik puncak. Titik puncak itu ada rumusnya. Nih. Min B per 2A. Min B ini piro? Loro. A ini piro? 1. 2 per 2 kali 1. Min 1. Oke, sekarang titik puncak itu kan sumbu X kalau sumbu Y. Besarnya nilai X, besarnya nilai Y. Nah, ini X-nya kalau dicari pakai rumus min B per 2A itu ketemu 1. Y-nya dicari dengan D per 4A negatif ya, ketemunya min 4. Sehingga titik puncaknya itu bisa disebut dikatakan min 1, min 4. Ngerti ya? Nah, pada grafik parabola ini ya, kalau kamu menarik garis yang posisinya di tengah-tengah ke bawah ke atas, maka akan diperoleh parabola itu menjadi 2 bagian yang simetris.
kiri kanannya simetris. Maka garis yang membuat parabola itu menjadi dua simetris namanya garis sumbu simetri. Sumbu simetri. Nih, titik. Nih ya, sumbu simetri, titik puncaknya saling memahami 4, garis vertikal yang sejajar sumbu X, B per 2A, selanjutnya disebut garis sumbu simetri. Nah, nilai minimum fungsinya mana? Ya, min D per 4A itu, nilai min D per 4A itu sebagai nilai minimum fungsi. Kalau membuka ke bawah, kalau membuka ke atas ya nilai maksimum fungsi. Nah, karena nilai A itu lebih dari 0, maka grafik fungsi parabola yang membuka ke atas. Karena titik A-nya lebih dari 0, maka grafik fungsi parabola yang membuka ke atas. Ya, tadi kan A-nya berapa? Tadi A-nya kan positif 1. Jadi dia akan membuka ke atas. Ini penting sebab kalau kamu punya fungsi kuadrat, setiap gambar kamu hadapkan ke bawah, orang tidak menyangka bahwa gambarnya itu bisa membuka ke atas. Jadi bisa membuka ke atas, bisa membuka ke bawah sesuai dengan situasi dan kondisi gitu ya. Oke, anak-anak, itu cara menentukan atau cara menggambar grafik fungsi. Silahkan dicoba lagi. Sementara itu dulu yang saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu saya sampaikan akan saya informasikan berikutnya gitu ya. Nanti mungkin ada tugas yang bisa saya kirim setiap saat. Tolong nanti kalau ada pemberitahuan kamu buka untuk mengerjakan tugas itu ya. Mohon maaf, ini saya baru berduka karena ada anggota keluarga yang meninggal dunia kemarin, sehingga saya siapkan video hanya sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Terima kasih.